Perseteruan panas antara Yaimim dan Sahara kembali memanas setelah istri Yaimim, Ibu Ros, merilis video lama yang disebut sebagai bukti serangan balik atas tuduhan pelecehan yang diajukan Sahara. Dalam rekaman itu, Sahara terlihat kehilangan kendali, melontarkan makian kasar, merendahkan profesi Yaimim, bahkan mencoba menyerang secara fisik. Emosi Sahara tampak tidak terbendung, memperlihatkan sisi dirinya yang jauh dari citra korban yang selama ini ditampilkan. Video itu juga menunjukkan bagaimana Sahara berusaha memprovokasi warga sekitar agar ikut menekan Yaimim dengan memainkan peran sebagai korban. Adegan paling kontroversi muncul ketika Sahara bertingkah di luar batas dengan gerakan provokatif di depan Yaimim yang membuat banyak orang tercengang. Publik pun mulai menilai bahwa tuduhan terhadap Yaimim mungkin tidak sepenuhnya benar, dan video tersebut bahkan senjata baru bagi pihak Yaimim untuk membalik opini publik. Meski begitu, publik tetap terbelah. Sebagian menganggap video itu manipulatif, sementara yang lain yakin Sahara telah memfitnah demi menjatuhkan nama Yaimim dan keluarganya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Suharem, ngapain kau ngangkang Suharem? Suharem, enggak seksi body kau, enggak. Hormatilah orang yang berambut putih ya, yang sudah beruban, itu jauh lebih tua daripada kita. Sopan nih, santun nih, bukan kau ngangkang. Ya itu loh yang kau ngangkangi. Cemananya kau Suharem? Suharem, memang kau menggoda kali ya Suharem. Nasi apem. Kau ngakunya tamatan santri, laki kau pun tamatan santri, masa tutur kata kau kayak gitu? Kalaupun laki kau mantan santri juga, masa dibiarinya bininya kayak gitu? Ah udahlah Suharem, besok-besok nggak usah ngangkang ya, kalian aja telenjong. Guys, udah lihat video yang tadi? Ini kasus yang lagi viral banget di TikTok antara Mbak Sahara dan Bapak Yaimim. Tapi saya di sini tidak ingin mengomentari kasus mereka yang sudah memang blunder kemana-mana. Saya di sini hanya ingin menyoroti gaya bicara Mbak Sahara. Mbak Sahara katanya berpendidikan, tapi kenapa ketika berbicara semua nama-nama binatang Mbak sebutkan? Mbak boleh marah, tapi nggak disapa pakai bahasa yang baik-baik saja. Setiap persoalan itu pasti ada solusinya kok, nggak perlu pakai marah-marah kayak gitu. Bahkan netizen bisa menilai siapa yang salah dari gaya dan karakter bicara Mbak. Mbak tahu nggak sih kalau cara berbicara itu menunjukkan watak dan karakter dari diri kita sendiri. Bahkan di video tersebut yang Mbak ajak marah-marah itu adalah orang yang lebih tua. Bahkan Mbak sampai menoyor kepala orang itu. Ya Mbak, mulutmu adalah harimau. Guru Yaimim keluarin video baru gitu, bukan terbaru sih, video lama, video yang waktu itu ada mahasiswa yang kuliah di rumah Yaimim itu loh, yang sama Sahara di Son Jatilan itu. Nah itu kan di situ tuh Sahara marah-marah gitu sama suaminya ke Yaimim ya, masalah karena mahasiswanya pada joget-joget di depan rumahnya Sahara itu. Nah terus kan kemarin dia habis preskon ya sama ke kuasa hukumnya, habis pemeriksaan itu kan kuasa hukumnya bilang dia terganggu trauma gitu karena masalah pelecehan itu, dan ada psikologis gitu yang kena gitu karena pelecehan itu. Tapi kalau melihat video yang di-share sama Burus, mana ada trauma-traumanya. Orang trauma diperlakukan buruk atau dilecehkan itu boro-boro nemuin pelakunya, ngelihat aja kita takut ya kan. Lah ini dia nendang-nendang gitu, maki-maki, terus traumanya di mana? Wanita problematik, miskin attitude, dan kelakuan minus jatuh kepada selamat kepada Mbak Padang Pasir ya, siapa lagi kalau bukan Zahuru ya, aye. Coba lihat aja kelakuannya ya, masa seorang yai ditoyor kepalanya, kagak sopan bener ya kan, nggak takut kena azab ya Mbak ya. Nih buset, itu kelakuan udah mirip kayak binatang film ya kan. Hatinya busuk, mulutnya kotor. Ngaku-ngaku katanya dosen, malu dong Mbak. Ngaku-ngaku katanya lulusan PON. Itulah, nanti kalau emak ngomong nanti di demo lagi. Mbak nih malu-maluin tau nggak? Malu-maluin. Dah, lepas aja jilbabnya udah, percuma.
Bukan apa-apa Mbak, ini menodai wanita-wanita yang memakai jilbab untuk tujuannya yang baik dan benar lah. Kalau Mbak pakai jilbab buat apa? Nanya, ini mah nanya ya. Punten. Ya, sekian, terima kasih. Wis to Zahra, wis to meneng to. Awakmu iki gek ngruwet-ngruweti urip. Wis to nikmati uripmu wae, wis to, wis. Gek damai gek opo tapi kon lambene iki rodok ndrodok ngono lho. Ku lho wong tuwa. Ya, sedangkan Pak Yaimim kan wis ngajak damai to, tapi lambemu iki ra iso ditampa nang masyarakat. Terus-terusan dari awal up video tekan saiki kon lambene ra iso mbok rem. Ngono lho Zahra. Sakno iki dudu sakno Pak Yai, tapi sakno dirimu. Sakno dirimu terus-terusan ngono. Semakin awakmu kepanasan, Pak Yai iki semakin tenang. Malah awakmu semakin keblebe. Ibaratnya kon iki mlebu lautan tanpa sadar kok ambek terus ke bawah dan lautan itu sendiri tenang tanpa ada orang tahu. Pak Yaimim itu lautan, semakin kamu dalam airnya nggak beriak ya, nggak ada tuh sejarahnya. Semakin kamu dalam semakin beriak airnya tuh nggak ada, kecuali memang kekuatanmu tuh besar. Tapi kamu itu di tengah lautan, kamu itu teriak gitu ya. Ibaratnya seganas-ganasnya hiu, kalau dia di daratan, dia hanya sebuah makanan harimau. Sebaliknya, seganas-ganasnya harimau, kalau di lautan, dia hanya pencuci mulutnya hiu. Itu loh Mbak. Jadi udah deh, udah jangan terus-terusan tenggelam. Kasihan nanti kamu nggak bisa naiknya, susah nanti naiknya. Udah slow aja, udah nikmati proses hukumnya, karena memang sudah terbukti kamu melakukan hal-hal yang melawan hukum. Sekarang kamu tinggal memperbaiki hatimu, pikiranmu biar tenang gitu. Kalau kamu terus-terusan seperti itu ucapanmu, kamu dijerat pasal berlapis. Kita sebagai netizen itu cuma kasihan sama kamu, nggak lebih ya. Jadi mohon udah yang slow aja hidupmu, kasihan masa depan. Lagi-lagi kasus Zahra sama Yaimin gak selesai-selesai. Ini mau sampai ujian sumatif kedua anakku sekolah, masih belum selesai kasusnya, astaga. Bahkan ada update terbaru di mana si pihak Yaimin ini melakukan serangan balik atas tuduhan Zahra yang dibilang kan Yaimin itu melakukan pelecehan gitu ya, cabul gitu ya ke Zahra. Padahal kan dari Yaimin sendiri tuh enggak gitu loh Akhirnya si Ibu Rose, istrinya Yaimin, ini nge-share video lama ya, sekitar bulan September gitu ya videonya ya. Itu menunjukkan video bahwa kelakuan Zahra yang asli tuh kayak gimana. Jadi marah-marahnya Zahra ini kayak gimana gitu loh ke Yaimin, ke selaku orang yang lebih tua gitu ya. Ya kalau dilihat dari sisi manusia orang yang marah ya, nggak peduli orang marah itu ke siapa, mau yang lebih tua kayak lebih muda kayak profesor kayak, kalau dia marah ya marah aja gitu. Dan ini ditunjukkan oleh si Ibu Rose. Ini loh kelakuannya Zahra teman-teman. Kalau lihat di video ini ya, Bunda Nasma, ini teman-teman bisa lihat video lengkapnya yang di-share oleh Ibu Rose. Di sini kejadiannya memang lagi sengit-sengitnya, lagi rame-ramenya si Yaimin dengan Zahra. Di situ Zahra mengatakan anjing kau, asu kau, babi kau, terus macam-macam. Ini nggak tahu permasalahannya di mana. Ya maksudnya awalnya itu gimana yang video ini, cuman Bu Rose ini menunjukkan ya ini loh kalau Zahra lagi marah-marah ke suami gue gitu. Terus yang di sini ada lagi, ini juga video lama ya, dan mengatakan kalau misalnya si Zahra itu sebenarnya yang malah ngajak Yaimin tuh untuk cabul. Ini nggak tahu yang benar yang mana. Karena di video kali ini ya, si Yaimin tuh disumpahi sama Zahra. Berani bilang kalau misalnya Zahra ini ya yang ngajak si Yaimin gitu loh. Aku nggak nafsu sama kamu kayak gitu. Berani kamu sumpah. Terus kayak nyebut dalam Al-Quran gitu ya, si Yaimin tuh berani gitu loh. Ini nggak tahu ini. Aduh, kok rasanya rumit gitu loh ya, nggak selesai nih. Terus ini ya, Yaimin tuh juga kaget kalau misalnya video pribadinya dia dengan Ibu Rose istrinya itu sudah kesebar sampai ke mana-mana, sampai ke Irjen juga, Irjen polisi gitu loh, sampai shock. Jadi Yaimin tuh sampai nangis sedih. Ya ampun, videoku ini kok bisa udah sampai di tangan polisi aja, maksudnya sampai kesebar di atasan gitu loh. Kan ya malu kan, meskipun dia laki-laki ya malu gitu kan. Enggak, ya kasih malu lah
logikanya mana ada orang yang sendiri itu mau nyebarin video aib sendiri, ya kan? Meskipun aku punya video pribadi nih ya sama suamiku ya kan, ya kali aku sebarin gitu kan, ya kalau misalnya aku dapat duit gak apa-apa, mungkin loh ya, tapi ini kan nggak ada niat apa-apa, apalagi kan Pak Yemin kan seorang, ya maaf, guru besar gitu loh, ya kan, masa iya dia sampai kayak gitu, ya kan pasti disebarin ya, tapi ya nggak tahu lah, yang kita kawal aja kasus ini sampai gimana, karena bener-bener rumit dan panjang, sampai di mana ini penyerangannya saling serang balik ini belum tahu keputusannya ini gimana gitu. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di TikToknya Ibu Ros ya, itu beliau tuh sudah hampir tiap hari live gitu untuk nunjukin dia kesehariannya, rumahnya, tinggal di mana sekarang gitu say. Jadi teman-teman bisa mampir di TikToknya, cari aja. Aku waktu itu juga lupa screenshot ya nama TikToknya apa, Ibu Ros itu. Oke, kalau misalnya sudah ada yang tahu update kasusnya, silahkan komen di bawah ya. Thank you.